Dulu agak takut renang sih. Itu malah justru. Iya. Terus? Jujur agak takut renang. Kamu takut renang? Tapi malah milih renang. Itu gimana ceritanya? Aku masuk Jack, I don't know why. Honestly itu papa suruh aja kayak, oh ini klub. So, oke, aku masuk. In my opinion kayak agak hoki sih ke Jack. Soalnya dulu Jack nggak solid ini, jadi sebesar. Iya. Siang sebesar inilah dulu betul. Dulu Jack masih agak kecil sih, ya. Tapi you know. Pada future mungkin bisa kayak cari beasiswa di sana sini kan bisa kebantu banget. Mungkin kalau orang lain cuma dari jalur kayak pendidikannya, tapi kalau kita ada supportingnya dari swim. Right. So maybe from you guys nanti renang akan dikenal lagi lebih luas. Karena even wrestling, kano need times. We all need times gitu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya adalah kebanggaan. Mengibarkan bendera merah putih adalah keharusan. Saya Joanna Intan. Dan saya Indi. Saksikan di Lensor Podcast. Selamat datang di Lensor Podcast. Bersama saya Azariat dan juga rekan saya yang cantik Mbak Heno. Siapa namanya? Ratu Rizky Nabila yang membahas, ini kok nggak lengkap sih pujiannya gitu banget dipotong-potong. Gak apa-apa lah, pokoknya yang penting Ratu tetap cantik. Oke. Dimana-mana yang namanya Ratu tuh emang cantik. Alhamdulillah. Ya kan? Cuman di Lensor Podcast ini tempatnya berbagi kisah inspiratif dan juga sisi lain para pelaku olahraga tanah air. Betul sekali, karena hanya di Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara. Hari ini saya sangat senang sekali. Kenapa tuh? Saya paling ganteng di tempat ini. Tapi emang iya sih Kak. Iya kan? Emang ganteng. Saya sendiri karena 3 tamu saya ini adalah cewek-cewek. Kamu tau nggak kamu ganteng? Oke. Jangan di sini ya. Ini masih under 17 tahun loh. Iya under 17 tahun dan mereka juga underwater. Oh iya, luar biasa. Masuknya cakep kan? Iya betul. Makanya sudah diajarin ya. Iya, jadi dua wanita ini Iya. selain cantik punya prestasi yang sangat luar biasa. Oh iya pastinya dong Jis, kalau mereka kan penuh dengan prestasi, saya sensasi nggak apa-apa. Iya. Mereka ini jago berenang sendiri ya. Daripada Anda yang masuk, mereka ini jago berenang, selain itu juga jago menyelam. Aku nanti minta diajarin juga dong. Nih, selamat datang buat atlet renang putri Indonesia, Indi dan Joanna Intan. Wow. Tepuk tangan nih parah nih. Yang ini yang Indi, yang mana yang Joanna siapa? Aku Indi. Indi, kamu? Joanna. Nama panjang kamu siapa? Gusti Ayu Natania Dianti Putri. Kristianu Natania Dianti Putri. Gusti Ayu. Dari Bali. Oh, saya tuh paling gampang untuk mengingat nama wanita. Coba ulang. Gustiani Natania. Gusti Ayu. Ulang. Siapa namanya? Gusti Ayu Natania Dianti Putri. Gusti Ayu Natania Diani Putri namanya. Yang satu lagi dipanggilnya Putri. Bukan. Indi. Oh Indi. Iya. Kalau kamu? Joanna Natania Intan. Kok namanya ada Natania juga ya? Joanna Natania ini. Karena itu kalau dalam salah satu agama itu menjadi nama baptis ya. Iya. Oke, jadi nyamannya mau dipanggil apa? Indi. Indi dan Joanna ya? Jo. Oke. Indi dan Jo nih, mungkin Kak Jis dulu yang mau nanya kali Oke, ya, saya kan? ingin tanya. Kamu bertanya. Kamu nanya. saya ingin nanya sebenarnya. Jadi ketawa sendiri gue. Gimana ya? Pengen nanya apa ya? Jadi grogi gue udah wanita gitu. Ya udah aku aja deh yang nanya deh. Enggak, gue aja yang nanya. Iya sih, oke baik sih ya. Enggak, sebenarnya kalian ini atlet renang kan? Iya. Awal mulanya apa sih yang membuat kalian tertarik dengan dunia renang? Siapa yang mau jawab duluan? Biasanya kalau cewek tanya cowok tuh agak grogi gitu. Aku sih dulu les renang aja. Oh, les renang? Ya. Tapi di sekolah ada pertandingan renang kecil. Jadi aku ikut, soalnya cuma mau menang pertandingan aja. Pertandingan kecil tuh gimana nih? Satu kolam ikan gitu? Atau gimana? Enggak, cuma antar sekolah aja. Antar sekolah? Abis aku menang kayaknya kedua deh. Dua kali menang? Akhir-akhirnya papa taruh aku di klub Jack untuk berenang kompetitif. I see. Berarti kelihatan nih bakatnya
pas lomba di sekolah? Nah, itu Umur berapa tuh dulu? 8. 8 tahun? Sekarang? 15. Wah, muda banget berarti ya. udah 7 tahunan lah ya. Ya, beda 3 kali lipat dengan kamu ya? Enggak dong. Oke. Aku berhenti di umur 17 alhamdulillah. Kalau kamu sendiri? Aku dulu sebenarnya nggak suka berenang. Cuma Sukanya? dulu aku banyak ada balet, gimnastik gitu-gitu. Terus berenang gara-gara ada kayak sering sesak nafas. Terus jadi takut asma kan. Yeah. Terus jadi dimasukin berenang. Tapi habis itu waktu itu aku ada ikut aquathlon gitu, yang berenang sama lari. Iya ya. Terus ada satu teman aku yang ngajak buat masuk Jack ini. Jadi abis itu baru dari situ aku mulai competitive swimming. Oh. Nah, oke, yang mengenalkan kalian ke dunia renang siapa dan apa? Mungkin ada darah atlet dari keluarga Iya, kalian keluarga mungkin? Aku sih nggak ada. Nggak ada? Kamu nggak ada. Kalau kamu? Papa. Kalau kamu papa? Papa apa? Papa dulu di kuliah dia renang. Oh. Iya. Oke, baik. Meskipun bukan profesional ya, maksudnya bukan Cuman profesional renang atlet ya? di tim sekolah aja. Di sekolah gitu. aja. Jadi ya udah aku renang. Jadi motivasi dari situ juga mungkin ya. Kalau papa sampai sekolah doang, kamu pengen jadi atlet profesional? Ya. Ya. Semoga ya, amin. Kalau kamu pengen jadi atlet profesional juga atau gimana? Ya. Apa yang bikin itu seneng Motivasinya banget apa? makanya sebenarnya apa yang bikin kalian aku pengen banget jadi atlet renang, aku pengen banget nih ngebanggain Apa Indonesia. karena kamu melihat Coach Wisnu tadi gitu? Pengen jadi kayak Coach Wisnu Iya. gitu? Nggak juga sih ya? Mungkin karena kayak kita udah latihannya juga udah lama, terus udah capek-capek kan sama sekolah juga. Jadi sayang kalau Tanggung ya? di let go gitu aja. Iya. Jadi dia udah nyemplung, tanggung gitu. Kan kita juga udah masuk ini kompetitif renang gitu kan. Jadi kita ada kesempatan untuk wakilin Indonesia, ya udah ada motivasi untuk wakilin Indonesia buat. Oke. Keren juga ya pola pikirnya ya kayak untuk usia belia masih muda tapi udah tahu aku maunya ini. Gitu dengan Kalau segala- dulu apa tuh masih kecil? apa? Masih kecil apa Handbekel. dulu? Handbekel? Bekel. Terus orang tua ngeliat kayak gitu lu Ya enggak lah, aku penyanyi top di Indonesia. Gila. Penyanyi top yang penuh sensasi ya. Bukan yang akan gendang. Enggak. Tapi beda, kalau lu mungkin dulu tidak didukung sama orang tua lu ketika lu main bekel. Kalau dia nih ketika berenang didukung sama orang tua. Parah anak yatim piatu loh ini loh. Oh, iya. Parah banget. Mohon maaf ya. Dia nggak punya sense of Iya, bener like dong. empathy and sympathy. Hei bener, berarti lu gak didukung karena orang tua lu udah gak ada kan? Ini lama-lama kayak acara-acara di TV nih yang gue keluar dari frame ini. Tapi gimana, dukungan orang tua kalian setelah kalian akhirnya memutuskan untuk aktif di renang, lu didukung atau enggak? It's really great kan. Iya. Soalnya kita berdua di klub Jack, kita semua ortu saling support. Bener, the support is crazy gitu kan. Terus aku, papa, dia dulu, nggak dulu sih masih. Masih? Setiap pagi tuh anterin. Terus mama kalau pertandingan tuh pasti coba ngaturin makanan biar aku tahu gimana, biar aku nggak bingung gitu. So ya bersyukur lah ada orang tua. Kamu juga seperti itu? Iya. Sebenarnya bukan kita doang, hampir semua orang tua atau kebanyakan mama-mama yang ada di klub kita itu mereka selalu kayak solid banget. Jadi misalkan lagi lomba mereka semua kayak nyiapin makanan. Jadi bukan ke anak mereka doang, tapi misalkan ada yang lain juga dilihatin juga. Wow, kompak ya. Iya. Tapi did you guys notice bahwa when you in some circle that make you think positive, so you just see every point kayak ini positif sampai kalian neglect yang negatifnya. Ada nggak hal negatif dari masa iya sesempurna itu kan nggak mungkin ya? Iya. Ada nggak yang kalian mungkin neglect tapi karena atlet apalagi renang fokusnya kan pasti lurus gitu. Ada nggak? Atau memang benar-benar pure aja positif gitu? I think kita Pasti ada yang negatif. Pasti ada. Mungkin sebutin satu. Apa ya? Apa ya? Kadang Mungkin dari waktu capek bagi waktu sekolah dengan latihan. Ya pasti kadang rasanya kayak kan
kita latihan pagi sore. Wow. Nggak setiap hari sih, tapi beberapa hari. Lumayan seminggu. Terus harus ngerjain tugas sekolah juga. Terus kadang ya susah ngebagi waktunya. Kadang juga nyampe rumah udah capek tapi harus ngerjain tugas dulu gitu. Jadi kadang kepikiran juga kayak masih bisa nggak sih atau mending ya. Cepet kepikiran gitu ya? Iya. Karena kan Kak Jis inget nggak waktu coach bilang pendidikan sama latihan harus Harus berimbang. seimbang. Iya. Jadi mereka kan di rumah juga dituntut untuk sempurna, ketika latihan Ya, dituntut sempurna. sempurna juga. Berarti ada bagian-bagian itunya juga ya. Tapi bener tuh ya, Coach Zizou begitu ya? Iya, pasti. Menanamkan itu Soalnya ya? di Jack Takutnya itu, tadi ngomong doang gitu maksudnya. Di Jack gimana? di Jack pasti jadi student athlete itu harus membawa benar-benar mau kita semua sekolah tuh yang benar, renang juga harus fokus, jadi harus balance dua-duanya. Aku pikiran itu masih muda ya, maksudnya kalau masa muda kan ya apa ya, kalau udah jadi atlet tuh disiplin banget ya. Iya. Bahkan untuk main, nongkrong yang nggak jelas tuh ya nggak ada waktu itu gitu untuk main sama temen-temen. Kalian nggak merasa kehilangan masa muda gitu? Waduh. Hah? Ya, Well, I think kalian di Jack pasti udah merasa punya temen ya? sih? Iya. Oh gitu? Kayak Nggak pernah keluarga. It's like really close. Kita semua kita funnya di Fun ya? klub sih. Iya. Oh, oke. Jadi meskipun kayak kalau sama anak-anak sekolah mungkin setiap mereka ngajak Kemana kan? kemana kita bilangnya nggak Nggak bisa bisa, ada latihan. latihan. Tapi habis itu kalau di tempat latihan juga abis latihan kita masih ngobrol, masih ada funnya juga. Oh, gitu. oke. Jadi nggak menutup diri dari dunia luar juga ya, iya. cuman hanya saja kebetulan passion, hobi, temennya, circle-nya memang di sana, Jack. iya. Di Jack, Gitu. ya. Kalau aku kan memang suka ngajak dia jalan, tapi dia sibuk banget sama cewek-cewek yang di luar gitu kan. Gitu, beda gitu. Oh gitu ya? Iya. Kapan ngajaknya? Sering kok. Kamu ngajak malam-malam sih, nggak bener dia kalau ngajak malam-malam. Jadi contoh ya dia. Wah kacau nih. Oke, sejak umur berapa kalian waktu itu menjadi atlet renang kompetitif dan masuk Jack? And why? Oh. Kenapa milih Jack? Kan banyak yang milenium ya? Ada milenium, ada banyak kan. Kenapa Jack gitu? Sweet dulu mungkin mau dari yang mana? I go first. Ya. Aku masuk Jack sama mulai kompetitif umur 9 tahun. And 9 tahun. aku masuk Jack, I don't know why, honestly, itu papa suruh aja kayak, oh ini klub. So, oke, aku masuk. In my opinion kayak agak hoki sih ke Jack, soalnya dulu Jack nggak solid ini, jadi Sebesar. ya Siang nggak sebesar Iya. ini lah dulu lah betul. dulu Jack masih agak kecil sih ya, tapi you know over the years itu jadi lebih gede, more people, and it's really good now. So Over the years jadi Iya. makin besar ya, because kalian juga yang ada Kalian di juga. dalamnya kan. Kalau kamu gimana? Aku masuk Jack umur 10. 10, Iya. berarti lebih dulu kamu. Karena itu yang tadi diajak temen, abis itu jadi keterusan. Oh, awalnya diajak temen. Bentar, kalau di Jack ada senioritas gak sih? Ini kan duluan, ini baru. Pernah kamu mopping gak dia? Nggak ada kayak gitu-gituan. paling ya nggak ada. Nggak ada ya? Wow. Justru main ya, maksudnya walaupun Iya. beda umur. Misalnya Oh kamu iya. beda kelas, misalkan Beda. kelas kamu udah SMA, kamu masih SMP, itu nggak tetap ngebaur ya? Iya. Iya. Satu tim ya? Kalau di atlet tuh gitu, nggak ada senioritas kayak gitu. Ada. Ya, di olahraga lain mungkin ya. Iya. Kalau renang nggak, Iya. renang nggak ya kan? Jangan kan itu di host aja gitu. Masa sih? Iya, lu datang jam 1, gue suruh datang jam 8. Itu aja udah senioritas. Karena itu gue tahu. Bintang tamunya datang jam berapa, jadi gue udah tahu gitu loh. Oke. Oke, kalian pernah nggak sih kepikiran bakal jadi atlet renang kompetitif seperti saat ini sebelumnya gitu? Enggak. Ini sebenarnya hobi kamu bener atau bukan? Enggak sih. Kalau Enggak juga? Dulu agak takut renang sih. Itu malah justru. Iya. Terus? Jujur agak takut renang. Kamu takut renang? Tapi malah milih renang. Itu gimana ceritanya? Iya. Pas menang lomba tiba-tiba suka like I like the water after lomba gitu. Kan menang gitu. You have this like I guess I drive ya gitu. Jadi oke. pas ikut klub drive-nya lebih tinggi I guess. So you feel
drive sama passion kayak oh my god this is ternyata di renang ini iya kayak gitu ya. Dia menemukan itu setelah menang lomba. Kalau kamu, tapi hobinya apa sebenarnya kamu? Aku sekarang kan hobinya renang. Sebelumnya? Dulu ngambilin duit orang tua mungkin. Seru banget ya. Ya kan biar relax. I like baking. We both like baking. You both like what? Baking. Oh baking. Same like me. Bohong banget lu. Gue suka bikin kue. Masa sih? Kue cucur. Lu mau beli bang saya yang bikin bang gitu kan? Iya sih. Kamu juga? Baking ya, tapi di luar itu? Ya dulu sebenarnya pas aku baru masuk JAK tuh kan baru trial kan, dan itu waktu itu aku masih gimnastik. Terus tapi lama-lama I feel like it's because of the family bond juga inside it, jadi ngerasa kayak senang gitu. Terus akhirnya ada one time aku harus pilih antara gimnastik sama berenang, terus akhirnya aku pilih berenang gitu. Oke. Gini bang, aku izin ya bang ya. Apa tuh? Host Antv yang paling dicintai. Aku izin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang biasa aku lontarkan tidak sesuai skrip itu. Gak apa-apa. Nggak, kan ini ya, apa namanya, ketika aku tanya-tanya nih, aku pengen nanya ke kamu dulu deh. Tadi kamu bilang kamu sempat sesak nafas ya? Dan apa namanya? Gue jadi deg-degan deh kalau nanya gitu. Bukan. Ini bisa jadi contoh buat nanti. Enggak. Kamu sempat sesak nafas, lingkungan kamu support. Aku cuma pengen tanya satu hal, gimana caranya kamu tahu bahwa drive kamu ini benar? Kamu suka renang tuh dari mana? Ada kejadian apa gitu? What makes you feel like this is what I want and I'm gonna focus on it 100%? Karena waktu itu pas harus decide antara gimnastik sama berenang juga nggak bentar harus decide ya kan. Kayaknya it took me like almost a month to finally decide gitu, karena pas aku di hari yang aku mau bilang ke tempat gymnya kalau aku mau quit, itu di hari itu juga mereka nawarin aku buat lomba keluar. Jadi akhirnya aku ambil dulu yang lomba keluar, baru abis itu aku quit. Pinter ya dia. Nah kalau kamu nih, kenapa Coach Wisnu yang menjadi panutan kamu, dan kenapa juga kamu pilih Jack? Why? Tell me one solid reason. Coach Wisnu, guess selalu no matter what, dulu since I was 9 sampai sekarang, selalu he's always been there. He always been there. Dia pasti not only for me, di Jack itu whether dia masih kerjain with other business stuff or whatever, dia pasti memberikan waktu untuk write the program atau kasih support atau catat buat tes waktu gitu. Jadi Om Wewe kan dulu berenang di luar negeri ya. Dia ambil like program tuh dari luar negeri biar kita renangnya tuh lebih bagus, even better always. So Om Wewe is always finding ways to improve us, and pasti if we have obstacles, Om Wewe pasti juga sabar, and I think that's awesome. I really like that. So he's not only commanding, tapi dia juga involving. He's involving for all the student yang ada di Jack ya. Berarti dia bukan hanya nyuruh-nyuruh doang, tapi ikut involve juga. I think in Jack itu kita ada one on two ya. Apa itu? Jadi Om Wewe the athlete sama ortunya one parent. Jadi kita discuss target waktu, kamu mau ngapain, sekolah juga mau ngapain, your mental health itu bagus atau enggak gitu. So kalau enggak, Om Wewe suggest ya udah kamu break dulu sebentar. Nanti kalau balik bisa, we work together gitu, as a team gitu. Dan pasti di belakang kamu tuh ada, your whole friends, so you're gonna be fine. Keren luar biasa. Itu luar biasa. Penasaran soalnya. Iya. Mungkin Ratu ada yang ingin ditanyakan lagi?
kamu aja, nggak apa-apa. Tapi belajar renang kan maksudnya ya dari umur masih kecil ya. Aku juga dulu gitu. Dan pas lagi belajar renang tuh kalau renang maunya lurus doang. Tuh kalau ada orang yang berenang deket kita tuh, itu udah kagok banget, takut. Kamu pernah merasakan hal itu nggak? Maksudnya pertama kali belajar renang tuh sesulit apa dan kesulitannya seperti apa dulu? Atau emang baru lahir udah bisa renang? Enggak sih, Enggak. dulu aku kalau mau latihan renang aja kan nangis-nangis terus kan. Oh nangis dulu? Iya. Takut ya? Jadi kayak pas renangnya juga sebenarnya males-malesan, terus kayak nggak mau gitu kan. Jadi Renang aku males jadi renang. atlet profesional enak Aneh, ya? iya, aneh. Enak ya? Tapi ya gitu. Pernah merasakan tenggelam gitu? Iya, pernah. Pernah juga? Oh, pastilah. Oke. Kalau kamu? Sih udah pernah tenggelam. Pernah? Itu karena tenggelam aku jadi takut jadi ke air. Main-main tiba-tiba ke kolam dalam nggak bisa naik. Jadi naik, terus akhirnya ditolong. Untung ada orang gitu. So Yes. Katanya kalian pernah tampil di event Internasional ya? internasional Malaysia. Ya. Malaysia, Singapura, sus, mana lagi? Wow! Gitu kan? Wow! Di mana aja? Dan ceritanya seperti apa sih? Singapura, Indonesia. Singapura, Malaysia ya? Ya. Kita baru balik dari Singapura kan? Iya. Oh. Iya. I think seminggu lalu ada qualifying games Oke. buat orang Singapura. Kita cuma ikut soalnya bisa daftar. Jadi kita ikut aja cuma buat pengalaman. Iya, iya. And it was really cool. So Ada berapa pesertanya di sana? berapa ya? Lumayan banyak kayaknya. Banyak. Hal menarik apa yang di sana ketika kalian datang? Apa Ada yang yang kamu dapat? rasis nggak? Ada yang rasis nggak? Enggak. Thankfully no. Emang enggak. Nggak berani juga ya mereka main. Enggak, bukan masalah nggak berani. Dia di dalam air, dia muter juga nggak dengar kan? Oh iya juga. Ini rasis gimana? Kalau di lapangan bola, iya, teriak. Ini kan contoh. Oh iya. Kan ada basket kak. Iya, iya. Masa Kan- kayak gitu? Ini soalnya jersey bola atau jadi ngomong bola gitu. Tapi selama kamu sudah menjadi atlet lah ya, fokus di Jack juga. Apa yang udah kamu dapat menurut kamu? Hal yang paling penting buat Maybe karir kamu. bukan kayak prestasinya, tapi lebih kayak the life lessons Oh, right. throughout, Yeah. kayak the Uh-huh. whole process gitu. Iya, Kayak- iya, iya. Kan nggak selalu bagus, Yeah. latihannya juga nggak selalu Maksimal. latihan nggak selalu bagus, lomba nggak selalu bagus juga. Oke. Terus ya ditambah ada sekolah juga kadang nilainya kan nggak selalu bagus juga. Jelek berarti nilai kamu ya? Teaches us to be sabar ya. Iya. Sabar. Terus kalau teman kita juga nggak bagus gitu, just comfort them, and tell them it's okay and move on. And pasti try again next time. Because you cannot disappoint it with yourself, right? You have to keep moving forward. Yeah. If you have something kayak target atau goals, apalagi mengharumkan nama bangsa, Yeah. mewakili nama Jack juga, dan mungkin gimana ya kak? Apa? Maksudnya seperti apa sih rasanya kamu membawa nama Indonesia di event internasional gitu? Ya. Kemarin gitu, terus kamu melihat apa ya? Senyum-senyumnya langsung. Senyum gimana nih? Dan terus melihat atlet luar negeri itu gimana sih menurut kamu? They're cool, right? Cool. Yeah. Oh kalian nggak terintimidasi? Pertama kali maybe ya, tapi after a few days pasti it's them, they're there. Mereka cuman mau tanding juga. They also want to swim fast. So we learn a lot from them juga, like how they, misalnya sebelum mereka ke start block, mereka stretchnya gimana, atau fokusnya gimana, makannya gimana, and how they race juga gimana. So we learn a lot from the big dogs or the big leagues too. So you try to, I think, sneaky around mereka gitu mungkin, try to know how mereka Yeah. main gimana, Sedikit with ya. apa kayak blending supaya biar tahu cara pola mereka main gimana gitu nggak sih? Maybe kayak lebih Atau memang tulus saja? ngelihat dari jauh. Iya, ngeliat dari jauh. Lihat dari jauh. Karena kan mereka banyak kan, Oh, I yang see. dari national teamnya aja banyak banget. Jadi kayak orang-orangnya beda-beda cara mereka they Tekniknya all beda-beda. have their own routine gitu. Iya, iya.
Tapi kamu ya idola nggak sih di dunia renang sendiri yang memotivasi kalian juga gitu? Legend-legend renang, nggak hanya Coach Wisnu mungkin. Ada banyak. Dari perempuan banyak. Salah satunya mungkin? Pastinya bukan Ronaldo kan? Apalagi Ratu. Maybe Ranomi? Right. Siapa? Banyak dari Random is from Dari Bali kan Random. ada. Ya mungkin salah satu sih dari Mas Bali. Dartawa. Iya, Ya, Kasih, ada Siman, Kasiman. ada Misalnya Kayosita, Kak Vanessa, Fadlan. ya. Fadlan ya. Om Wawa juga ada Oh, pelatih-pelatih yang dari klub lain juga kan mereka dulu timnas kan, Betul. so we can like learn from them juga. Di luar negeri juga ada kayak Caleb Dressel or siapa lagi ya? Katie Ledecky, Ya, banyak. So many to learn from. Satu yang paling teratas. Satu yang paling teratas. You first. Harus Indo pilih. aja. Harus Dari pilih. Indo? Dari Indo oke boleh. Okay. Indo aja Indo. I have mine. dari Indo satu ya. Iya. Maybe Yosita. Yosita. Oke. Oke. Kalau kamu? Oh, Kak Vanessa. Vanessa. Oke, tapi kamu melihat olahraga renang sendiri sebagai atlet junior nih. Saat ini gimana sih? Karena nggak sepopuler dengan olahraga lain gitu kan. Oh, right. Kamu melihat gimana? Underrated. Underrated. Seharusnya, I mean, Iya, I agree. swim is berenang itu, there's so many. Sebenarnya sih, it's so interesting gitu. Even though itu individual sport, itu bisa menang not because apa ya, you can win in like Release juga bisa. release juga bisa. Terus kalau udah deket-deket gitu, pas mau lihat finish tuh seru. And I don't know, it's also Jadi sebenarnya it's not an individual sport yang maybe orang lain kira boring kan. Iya. Iya. Tapi sebenarnya kalau udah ketemu orang-orang yang misalkan time-nya mirip-mirip, itu kan jadi pas lombanya saling salib atau apa, itu serunya di sini. Oh, serunya juga kan renang itu menang karena waktu tuh waktu. Iya. Ini bisa menang karena millisecond. Millisecondnya beda, bisa beda jauh, beda Iya, dikit. Terus bisa can differ between yang pertama, kedua, ketiga, so on gitu. So seru and also kadang-kadang frustrating kayak. Gue tuh Nggak ngadepin masuk itu tim, tuh. ya. Tuh. Karena gue sebenarnya hobinya renang dari dulu. Oke. Gue jago renang, tapi gue nggak suka yang renang balapan gitu. Jadi buat nikmatin aja karena kalau di dalam air tuh kayak tenang banget gitu. Awalnya lo ngambang gitu ya, gitu enak deh. Iya. Karena sebenarnya gini ya, mungkin kalau misalnya tadi kamu mewakilkan bahwa renang masih di underrated di sini, itu aku setuju. Mungkin karena anak-anak milenialnya, yang contohnya seperti kalian ini, nanti kan lewat Jack bisa ada exposure atau segala macem. Mungkin ada perubahan dari sana kan kita nggak pernah tahu, right? Iya, So, betul. karena setiap olahraga pun butuh timing. Bola pun yang paling besar dulu di underrated juga sama. So maybe from you guys nanti renang akan dikenal lagi lebih luas. Karena even wrestling, kano need times. Yeah. We all need Yeah, times gitu. Jadi buat kalian tetap, makanya nih kalian harus jadi juara yang sampai luar Bahkan- negeri sampai USA itu aku Betul, berhenti bahkan nih jadi ikonnya dia ya. Iya, Ikan renang. dan jangan lupa host yang pertama kali ini. Oh iya. Mohon maaf, tiket VIP ya. Iya, udah ditekin dulu dari sekarang nih gitu. Kita harus jadi supporter pribadinya dia. Iya, kalau dia supporter main di pribadi. Amerika ya. Iya, gitu kan. Nah, sebagai atlet renang, apa sih yang kamu lihat dari atlet luar negeri, para negara pesaing Indonesia di event internasional? What do you see from them? Sebenarnya tadi gue ditanya sih sebetulnya. Enggak, maksudnya in specific way. Kayak apa? Mungkin Kita justru sering kayak belajar dari mereka gitu. Kayak sama kan sekarang udah banyak di YouTube misalkan dari startnya, dari tekniknya gitu. Jadi kita bisa belajar dari mereka lewat YouTube. Gitu. Not even that, cuman mereka kan ada interview wawancara juga. ah, You can see mereka mikirnya apa. ini publishing ya? Iya. Oke. Terus if you can see live mereka enjoy-nya kayak gimana. Oke. Like the drive-nya gimana kan kelihatan gitu. Berarti platformnya untuk penyediaan exposure bagi atletnya di sini masih kurang ya? Be honest, buat berenang Yeah, just being honest. in here or in Indo, maybe a bit ya. Yeah, maybe a bit, yeah. yeah. Okay.
renang ya. Tenang aja, coach. Misalnya lagi sedang nggak ada. lagi bukan lagi nggak ada, lagi mengusahakan itu untuk Oh iya. Oh iya. Iya kan? Oke, tapi sebagai atlet sendiri menurut kamu nih, maksudnya kan kamu lagi meniti karir juga di dunia atlet. Bisa dibilang ya kamu udah pernah juga merasakan bersaing di luar negeri gitu kan. Tapi kalau sebagai pribadi apa sih yang harus ditingkatkan ke depan mungkin untuk mencapai target ataupun goal sekalian gitu? Jadi harus lebih apa ya? To reach your target Ya, personal targets. Mungkin harus kita sih pasti berusaha untuk setiap kali latihan tuh fokus and also push, just like push ourselves tuh capek tuh nggak apa-apa, semuanya juga capek. And also Om Wewe selalu bilang the fighting spiritnya juga harus harus di situ. Jangan don't easily give up, just keep on going, keep fighting, because you never know, nggak pernah tahu. I think sebelum lanjut mungkin gue pengen tanya. Ini kan kalau coach Ryu tadi bilang ya, pendidikan juga harus diutamakan, harus berimbang lah ya. yes. Kaitannya menurut kamu ketika pendidikan kamu sudah kamu imbangkan, yang dengan prestasi kamu apa sih menurut kamu? Pentingnya pendidikan bagi seorang atlet, mungkin apalagi saat lomba gitu. Iya. Mungkin not only buat sekarang tapi bisa for the future ya. Oke, lebih ke future ya. For the future mungkin bisa kayak cari beasiswa di sana sini kan bisa kebantu banget. Mungkin kalau orang lain cuma dari jalur kayak pendidikannya, tapi kalau kita ada supportingnya dari swim. Right. Tapi kalau mungkin kalau event sekarang mungkin Yang udah kamu rasakan? Iya, mungkin itu lebih kayak ke kalau kita berenang kita tahu taktik yang benar gitu. Oke. Ya. Maybe dari Betul. pendidikan how our body works itu dari buat not only for swim tapi buat makannya gimana Oke. atau mikirnya gimana or kenapa tangannya sakit di belakang. You know more about your body juga. Tuh, pentingnya di situ yang mereka udah rasakan. Ngobrol sama mereka tuh kayak ada ngobrol sama princess, tau nggak yang Disney? Melihat dari kakinya nih ya, kalau misalnya kalau diibaratin ya, kalau kamu tuh tipikal Dia indigo nih. bukan indigo, aku bisa lihat ya, Hati-hati dia kamu, hati-hati ngomongnya bacain. boleh lembut loh. Tapi ternyata? Iya, dia dari tadi kakinya kuda-kuda siap. Ini siapa yang mau ngajakin sprint di kolam renang? Ayo nih katanya nih. Tendang ya. Kalau dia udah tahu, aku pasti bakalan dapet goalsku, targetku, karena dia lebih santai. Wah, dibacain kamu nih. Gitu Besok kalau kelihatan. kamu mau nanya-nanya Kalau ibaratnya UFC Kak, Habib ini Islam Makhachev ya kalau nggak salah. Lupa gedok. Ini Habibnya, ini Islamnya sama-sama kuat, saudaraan lagi. Iya. Ibaratnya gitu. Kamu kayak lama-lama sih liat tipe surat merah gitu ngomong gini. Hah? Iya, baju merah, terus gaya ngomongnya ngeramal orang tuh maksudnya apa gitu? Nggak, itu dalam ilmu psikologi komunikasi ada Kak, biar gitu. dianya ketawa. Iya, Masa iya. gini ya dari tadi? Misalnya kita mengeksploitasi anak di bawah umur tuh. Tapi setuju gak sih kamu kalau ada yang bilang olahraga renang itu mahal? Yes. I agree so much. Yes loh. Yes. Kamu Iya, beda nggak apa-apa loh? benar-benar. Yes. Bener. Tapi I feel like people don't know that bisa segitu. Bukannya murah ya? Asal ada air gitu juga belum. I mean, honestly, Iya. pertama kali asal ada air, asal ada baju renang, Iya. dan go for it gitu kan. Apalagi cowok, asal Iya. ada jadi. Gas aja. Iya kan gitu aja kan? Bener. Kenapa mahal? Alat. Emang ada peralatannya ya yang Terus apa aja sih? Ada fins yang di kaki, Oke. terus ada paddles buat jadi tangan supaya kalau narik lebih Berat. Oh, oke. Terus ada snorkel biar bisa kayak napas di dalam air. Hmm. Dikenakan boys biar ya. itu lebih Benarnya kayak cuma tangan aja. fokus ke tangan, jadi kakinya diam tapi renangnya pakai tangan doang. Terus ada kickboard biar cuma latihan kaki. Oke, banyak juga ya ternyata. Iya, pertanyaannya adalah Kak Jis, emang itu nggak dapat dari pemerintah ya? Oh, enggak aduh. Mungkin kalau dia udah di pelatnas nanti ada. Oh, iya. Ya kan nanya kan loh, ini pinggir jurang banget sekarang saya. Soalnya kalau ini kan mereka kan baru meniti karir, permulaan gitu, apa aja sih, makanya gue pengen tahu gitu loh. Mungkin nanti kalau
anak lu gitu kan mau belajar Iya. renang, nah itu harus memiliki biaya sekian untuk beli alat itu. Iya juga sih, Kak. Itu mahal jadinya. Iya. Tapi enggak sih, maksudnya mungkin kalau itu lebih kepada buat kalau memang kita udah mulai fokus ke profesional. Sih. Kalau untuk yang buat belajar awal-awalnya ya kalau renang biasa pun nggak masalah. Iya. Sebetulnya ya kan? Iya. Itu. Tapi kalian tahu nggak sih ada cerita seorang atlet putri nih ya? Tahu nggak Nih, Kak? lu maksudnya mau dongeng? Enggak bener banget. Ada seorang cerita atlet putri nih pernah merasakan hal yang tidak mengenakan atau bullying. Misalnya diomongin saat pakai baju renang oleh beberapa teman laki-lakinya. Kalian sendiri pernah nggak ngerasain hal yang seperti itu? Kalau di klubnya sendiri enggak. Oh di klubnya Tapi enggak ya? Lebih Dari Penonton ya? lingkungan. Ya. lingkungan. Kenapa? Kita udah pernah satu kali kan di GBK tuh di kolam pola, di area kolam pola ada yang Bukan pintu apa ya? nggak pintu Serem nih. sih, Gate. Cuma ada agak kayak gate gitu, dividernya doang gitu. yang agak bisa kelihatan gitu, you know. Kayak bolong-bolong gitu. Ya, terus ada yang pernah lewat, terus kita taruh tas di sana lagi latihan, komen-komen gitu, Komen apa? like apa ya? I Eh, guess catcalling gitu kan. Yeah. Oh. Padahal itu ada pelatih, ada ortu di sana. Kita semua setim gitu. Habis kita pakai baju aja masih nggak? Ya, kan baju pasti nggak mungkin kita pakai baju celana panjang habis renang kan biasanya kita pakai celana pendek. Atau Iya. nggak oversize Iya. atau nggak rok. Ya sih. Terus kalian menanggapi bullying itu seperti apa? Didiemin aja kah atau semasa Kita kecil? diam aja kita sih. diam. Cause kita juga nggak mau start a fight atau apa, nggak mau berantem atau apa. So we just leave them alone and jalan the other way. Tapi kalian tahu nggak siapa yang bully? Supporter bola. Lagi ada waktu itu Kita lagi nggak mau ada. bilang apa soalnya karena takut ya. Jadi Kok gua sih? Gua nggak bingung jadi. Kenapa jadi ke gua? Yang bully Nah, siapa? waktu itu like kayak ada Supporter bola? apa ada sih? game kan. Iya. Oh lagi ada game di football, maksudnya di Yes. stadion. Udah ngaku aja lu kali Ji. Terus kan rame. Udah selesai Rame, tuh gamenya, betul. jadi pada mau pulang, Pulang. lewat di situ. Oke. Maybe not saying all supporter bola Iya, itu gitu, no. tapi Itu waktu cuman kebetulan ya, supporter. mereka. Oknum lah ya, Iya. oknum lah ya. Dan alhamdulillahnya, thanks God-nya, bullying itu bisa kalian lewati dengan cara yang positif, gitu. Dan semoga nggak ada lagi bully-bully yang seperti itu, karena kan itu kan memang bagian daripada Ya, pekerjaan atau profesi yang kalian kan? sekarang lagi gelutin juga. Porsi latihan untuk seorang atlet renang itu seperti apa sih, dan khususnya dalam persiapan menghadapi sebuah event renang? Kita kalau sebelum like apa ya? pertandingan gede. Sebelum pertandingan gede biasanya latihannya dikurangin. Oh malah justru dikurangin ya? Namanya taper. Tape. Oh tipe. Oke. Jadi misalkan kalau biasanya latihan biasa itu 3 kali sehari. Oh enggak? seminggu totalnya 9. 9. Iya, sekitar 9. Tapi sekarang karena udah mau lomba cuma sehari sekali doang. Ya, paling 6 kali seminggu. Terus latihannya lebih banyak quality daripada quantity. Oh, oke. Jadi difokus sprint-sprintnya difokus, teknik kecil di focus on the details and everything. Berarti dikit tapi benar-benar kualitinya. Iya. Karena kan kalian nanti persiapan takut ada cedera atau apa Iya. gitu kali ya. Berarti gue dari dulu salah ya? Emang Kalau gue mau lomba nih, kalau ikut turnamen, ya kan gue suka sepak bola dulu kan. Justru latihannya makin giat gitu loh. oh gitu ya? Iya. Beda ya berarti ya? Iya. Salah berarti. Nah kita harus belajar nih. Kalau aku diving sih. Diving. Nah, gue diving. Diving, Dia surfing, mau- kalau aku yang gitu-gitu. Sambil menyelam minum air. Nggak gitu juga, Kak. Oh, Ngomong-ngomong sambil menyelam minum air. Kalian punya pacar nggak sih? Ya. Kalau punya seberapa besar dukungan pacar buat kalian, dan akankah datang nanti di event itu? Karena aku juga pengen nanya. Instagramnya apa? Ini masih muda jadi tanya pacar-pacar. Dia harus fokus ya kan? Tell me what you wanna know. Oh no. Oh no. Aku sih nggak ada pacar. Ya, gini ada pacar. Pacar free. Yang nonton ini,
yang nonton ini berarti kamu tidak Where's the dianggap. camera? Where's the camera? Wah nggak dianggap, kamu nggak dianggap. I am pacar free, you guys. Wih. Ang pacar sih guys, kamu? Kamu? No pacar. Nggak ada Serius? pacar, coba. Ya, marah nih pacarnya. Gue nggak dianggap. Nggak ada. Belum. Oh, mungkin TTM ya, teman tapi mesra. Enggak. Teman tapi care deh, ada. HTS deh, HTS. HTS apa? Hubungan tanpa status zaman dulu. Oh. 90-an. Cek gue aja. Astaga. Oh, nggak kepikiran gitu? Pasti Kan ada kamu gebetan. udah mau 17 tahun ke atas nih kan? I mean, Udah mau punya KTP ya? Iya. Maksudnya pasti ada yang kayak- gebetan Pasti. lah. Iya, Gebetan gebetan. ada. Gebetan ada ya? Yang ngegebet ada lah ya, yang Yang deketin deketin ada lah ya. Iya kan? But kadang juga, I mean, Pasti ada yang kayak Ada ya? iya, sometimes I mean ada. kepikiran pasti ada gak sih? Kenapa? Kepikiran pasti ada gak Pasti sih? masih ada ya? Pasti ada. I feel like for everyone ada gitu. Iya. Karena Tapi kan lihat it's ya just- di jalan ya orang gandengan enak banget kayaknya gitu ya. Iya kayak, Pengen ya. Dapat perhatian. seneng lagunya gitu ya. juga agak galau ya. Tapi kalau dia senyum-senyum ada orang aku nontonnya bareng gitu. Iya. Pengen gitu nonton gak sendirian kalau ada film baru ya kan? Iya, makanya. Ya, benar. Tapi udah lah ya, kalau asmara tidak terlalu perlu dipikirkan karena kalian masih Yes. muda, jangan Betul. sampai melakukan true. tindakan-tindakan yang tidak perlu dipikirkan sekarang. Ini Nah, cerita pengalaman soalnya. ya Allah salah lagi. Oh, iya. Kalau Kak Ratu tuh sejak umur 7 tahun tuh udah pacaran. Dari SD ya? Dari SD. Iya, Iya kan? betul, Betul. betul, Bener. betul. Gue cuma ini loh nebak doang. Nggak ya? Pacarnya sama guru agama gitu. Gue guru agama. Umur pacaran. 7 tahun aku udah pacaran, waktu di Jerman aku udah pacaran. Iya. Karena menurut kita itu normal, tapi cuman yang kayak surat-surat cinta gitu. Kayak ada ritual malam sebelum tidur, kalau ada petir kan gitu kan kayak, thunder gitu. Ini kamu over it, kayak gitu. Oh gitu, lebay banget sih. Ngomong-ngomong tak enggak biar masuk berjingan gitu Wak. Itu padahal gue dari tadi mikir masuknya gimana lah ini. Ya, silakan. Kalian punya ritual sebelum bertanding gak sih? Misal dengerin musik atau apa? Kalau Pasti gua- dengerinnya lagu Ratu Rizky Nabila kan? Pastilah. Emang kamu Udah. tahu lagunya? Yang cinta yang singgah susah move on pasti kan? Enggak, suruh bayar nih kan? Promosi nih. Pak produser nih, promosi nih suruh bayar nih. Belum, enggak itu kan nama penyanyi, kan saya kan Oh. host di sini. Ya, lanjut ke ritual. Mungkin kalau ya Pasti olahraga lain tuh ritual. ada ritual gitu-gitu. Kamu ada nggak? dengerin musik atau cari waktu untuk fokus sendirian pasti ada. Or Pantes nggak punya pacar ya? activation. Activation. Orang mau? Enggak, dia sering nyari waktu untuk sendirian gitu. Kan kalau lomba, kalau Meditate. Oh iya. Kalau kata orang meditate and moderate gitu kan ya? Iya, tetap fokus dulu bentar. Habis itu balik lagi. After the race balik lagi. It's okay. Have Kalau fun again. kamu Iya, I think most of us rutinnya juga sama kayak kita juga before kan biasanya ada warm up dulu kan. In that session tuh kita ada activation, jadi kayak biar otot-ototnya Iya. panas dulu. lebih ke situ ya? Iya. Terus bingung mau telepon pacar nggak punya soalnya. Iya sih. Kalau kita kan yang aku mau main nih gitu kan. Iya, tapi nggak dijemput. Kasian banget sih. Iya, lu suruh gue naik Grab waktu itu. Oke, aku punya pertanyaan penting nih sebelum kita closing. Harapan kalian untuk olahraga renang sendiri apa sih? Dan ketika nanti ada event, berharapnya apresiasi apa yang didapat nanti gitu. Satu-satu dulu mungkin ini dari aku pribadi. You wanna go? Apa ya? Mungkin semoga banyak perenang-perenang yang masih kecil-kecil bisa ngedapetin Cie udah dewasa. Iya Cie. Udah dewasa dia. Yang kecil. mungkin apa ya? Ya buat para pemula ya kan. Iya, ada suka. Kesempatan Iya, untuk kesempatan buat lomba, terus mungkin kalau udah lebih mature. what's grown up? Apa? Grown up, lebih Dewasa. iya lebih udah Bisa- udah remaja atau udah dewasa mungkin bisa dapat kesempatan berenang keluar. Yeah, experience new things, travel, maybe travel juga, travel the world,
because of swimming, soalnya renang, and then also kalau ikut pertandingan misalnya World Championships gitu, bisa mewakili Indonesia, or even stand in the podium. Wow, amin. That's really cool. Semoga bisa kayak gitu. Amin. Ya mungkin ada juga yang ingin kalian sampaikan untuk apa ya, atlet-atlet yang masih berusia seperti kalian dulu, 9 tahun, 7 tahun, 8 tahun, yang pengen berkarir di renang, masih ngambang lah, maksudnya perasaannya, yakin gak ya gue untuk berkarir di renang gitu. Mungkin kalian bisa memberikan motivasi ataupun menyampaikan pesan gitu. Ya, khusus sama perempuan tentunya. Can you make them believe for something that they are already doubting about, especially swimming? Is it gonna be okay for my future? Is it gonna be not? I think it's gonna be. Oke, siapa yang ingin nyampaikan duluan? It's gonna be really good for your future pasti. Iya. I think if you wanna do it, then go do it. You know, cause soalnya kan it's dari berenang, I feel like I've learned so many things as a person, as a like, you know, I learned so many things and I experienced juga banyak banget. And the lingkungan, like if you find the right surroundings, tuh pasti you're gonna. It's a good life. I love my life. I love my life through swimming, even though agak capek sometimes. Aku sampai rumah cuman pengen tidur aja. The next day I meet my friends, I swim with them, nangis di depan mereka juga. It's like, it's okay gitu. I feel okay and it's a beautiful sport. So keep fighting too. So you meant execute your dream. Yeah. Believe in your dream. Believe it. And you will get attraction, affection from that, like love, friends, and circle like that. Kita aja belum, you know, belum jadi professional swimmer aja. Tapi I feel like, you know, the team is already like part of like home gitu, like my second home, which is so nice. Orangnya juga, everybody is also, they're trying to, temennya, kadang papa bilang, you know, kalau cari temen itu make sure they make you a better person. I feel like swimming, the friends, they make you a better person. So, yeah. I mean, pasti the points are the same. Tapi mungkin kalau masih ragu mau coba berenang, just try it Just first. try it. Yeah. Go do it. Kalau emang at the end ngerasanya nggak cocok, ya you can stop. Tapi if you find love in the sport, you can continue And on good for trying you, gitu kan. Terus mungkin, and then you can like find a good environment that everyone in it is trying to get the same goal gitu. Yeah. Dan yang terpenting kamu harus bisa memilih klub yang tepat. Yes. Di mana? Jack. Jack points, guys. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa diambil hari ini ya. Ya, betul sekali. Memang mungkin kita harus memilih tempat atau platform yang tepat. Ya, Contohnya setuju. mungkin salah satunya adalah Jack. Figurnya juga harus tepat. Ya, setuju. Coachnya juga mesti tepat. Dan kalau misalnya ragu dalam olahraga ini, kalian coba dulu. Kan hal positif. Nanti Betul. gimana-gimananya nanti ya nanti. Yang penting kan sama positif ya positif. So ya, gitu. Oke, kalau gitu, teman-teman masih mau tanya lagi? Kenapa? Saya bertanya I think lagi. the point is already done. Mereka sudah menyampaikan apa yang begini. Iya, kayaknya sudah cukup kita Sudah. bicara. Ada yang ingin disampaikan lagi mungkin? Buat kedua orang tua atau Love you, Ma. Love you, Pa. Wah, udah itu doang. Love you Makasih guys. Om Wewe juga. Gak apa-apa, tadi ingin sampaikan kepada coach tadi apa? Om Wewe, thank you for all your support. Oh. Yeah, and my parents too. Love you so much. Wah. Kamu? Yeah, thank you for all the encouragement. Yeah. Kalau kita lagi in our ups and downs, kalau kita nangis and say that it's okay. Yeah. Teman-temannya juga. Thank you for being there. You guys are awesome. Oke, last. Satu kata untuk renang. Salah satu kalian. Satu kata. Bagus tuh. Satu. Satu kata. Satu kata. Kamu butuh satu kata atau dua kata atau tiga kata? Satu kata aja dong. Satu kata untuk renang. Apa ya? Apapun.
passion, Oh, yeah, family, I feel like it. apa? Passion and like hope? I don't know. Beda-beda dong. Passion. Passion's there. Passion. Kamu? What? Yang menggambarkan kamu banget dong. Drive. Yours is drive, I feel like. Iya, maybe drive or second home bisa both. Oh, that is so sweet. Oke, terima kasih banyak buat kalian berdua yang udah mau hadir ke sini. Iya, makasih banyak ya udah mau sharing Ya, buat bercandaan sharing kita juga. yang kelewatan, mohon maaf. Mohon maaf ya, jangan ditelan mentah-mentah ya. Emang kadang-kadang agak kelewat dia kalau Iya. bercanda. Tapi terima kasih banyak, mudah-mudahan kalian sukses selalu. Mungkin bisa mencapai targetnya ya. Yes, Dan bisa menjadi atlet profesional sesuai tadi cita-cita kalian juga. dan lebih membuat olahraga ini semakin berkembang lewat Betul, nama kalian tentunya. betul. Kalian terus harus tetap ini ya, latihan terus dan fokus. Aku doain kalian bisa menjadi salah satu contoh yang akan menggebrak dunia olahraga. Ini kalau lo kan tadi nerang dia kan, kalau gue nerang dia di apa next akan jadi icon-iconnya olahraga renang. Kelihatan. Iya, Srikandi air ya. Srikandi. Amin. Bahkan followersnya akan mengalahkan Ratu nanti kamu. Iya, bagus. Nggak apa-apa, bagus. Iya dong. Nggak apa-apa, bagus dong. Amin. Kan woman support woman. Iya, betul sekali. Tapi dia belum woman ya susah, girl support. Ya udahlah gitu. Iya. Buat mitra olahraga, jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel YouTube Lensa Olahraga. Dan juga follow IG Lensa Olahraga di @lensaolahraga.id dan juga Facebook Lensa Olahraga. Ya udah kalau gitu kita passing aja ya. Oke. Kamu mungkin IG kamu mau dikasih tahu? Kasih tahu. Iya, kasih tahu. Nanti TikToknya mereka sekarang? follow. Harganya? Jangan lupa follow IG saya juga gitu. It's apa? Joanna. At Tapi Joanna. susah, agak susah. Iya, nggak apa-apa. Oh, mungkin Joanna. private kali kan. Enggak, bukan agak susah kata-katanya. Oh, you can Joanna. spell it. A Intan. Joanna A Intan. Oke. Kalau kamu? Oh, bisa lagi. Natania _dot DP. Underscore apa? Underscore terus dot terus DP. Oke. Oh, Dewi Persik. Jadi dapat di follow. Mungkin banyak juga pengen tahu kegiatan seorang atlet gimana sih gitu Iya, kan. Oke, kalau gitu saya Zariat pamit. Saya Ratu Rizky Nabila. Joanna. Saya Indi. Tonton terus Lensor Podcast ya, karena Lensor Podcast Saatnya olahraga yang bicara.